Selamat pagi semuanya. Pagi ini kita akan memulai satu sesi yang namanya The Power of Public Speaking. Public speaking itu sudah mendarah daging dalam kehidupan saya. Sebenarnya pada waktu tahun 70-an, pada waktu saya mulai memimpin perusahaan yang bertumbuh terus, saya mulai harus memberikan presentasi, harus memberikan ceramah. Kemudian saya juga kebetulan adalah seorang dosen. Saya juga mengajar. Saya itu merasa bahwa saya sudah hebat, sudah bisa mengajar, sudah bisa bicara di depan publik, tetapi saya terus bertanya-tanya, apakah memang sudah benar? Karena saya belum pernah masuk ke dalam satu pendidikan resmi khusus untuk public speaking. Seperti biasalah, kita bisa masak, bisa ini, kita nggak tahu yang pasnya bagaimana. Kita bisa ngajar, tapi pasnya bagaimana. Sama seperti pada waktu saya belajar bahasa Inggris, saya memang senang bahasa Inggris, saya belajar, tetapi saya tidak tahu apakah sudah betul. Sampai saya kuliah ambil, saya merasa sangat senang. Demikian juga public speaking, saya terus mencari apa sih yang saya bisa pelajari dari public speaking yang benar-benar gitu. Tahun 90 awal saya mulai di Jakarta, saya melihat ada satu organisasi yang namanya Toastmasters, dan saya sangat tertarik dan saya mulai masuk ke Toastmasters di tahun 93. Disitulah saya baru tahu bahwa selama ini pada waktu saya pidato, pada waktu saya mengajar, ada hal-hal kecil yang saya itu tidak pernah tahu bahwa itu adalah satu kesalahan yang sangat fatal. Saya bersyukur, saya dibimbing di situ, memang saya di sana puluhan tahun, sampai satu saat saya boleh menjadi International Director, dan saya banyak sekali belajar, dan saya percaya yang namanya public speaking, banyak orang lahir sudah bisa, banyak orang sudah bisa khotbah, bisa mengajar, tetapi pada waktu kita bisa masuk kepada jalur resmi, nah kita akan kaget, rupanya masih ada detail-detail kecil yang kita tidak pernah tahu dan kita sebenarnya harus belajar. Saya terus berpikir, kalau suatu saat nanti saya sudah tidak ada lagi, tapi saya tidak ajarkan, itu sangat regret. Jadi saya senang sekali saya boleh bergabung ini. Saya ingin mengucapkan selamat pagi, mari kita mulai. Pada waktu kita bicara tentang public speaking, pada waktu kita bicara tentang, public speaking, saya ingin tahu apa sih yang menjadi hidup. Anda kepingin jadi apa? Apakah Anda kepingin menjadi seorang speaker, atau Anda kepingin menjadi seorang pengusaha yang sukses, atau mau menjadi profesor, atau mau menjadi pengacara, atau mau menjadi dosen, atau mau menjadi apapun itu. Mari kita lihat ya. Saya ingin kita mulai melihat, ini adalah foto dari para pemimpin, para politikus, ya. Ini semua adalah orang-orang yang mungkin juga Anda ingin mencapainya. Mungkin juga Anda kepingin satu saat jadi dosen, atau mungkin sekarang ini Anda itu sudah seorang dosen atau guru. Seorang pengusaha, saya tidak tahu, bisa saja. Atau Anda itu kepingin menjadi seorang pengkhotbah yang handal seperti Billy Graham, ya boleh berkhotbah di seluruh dunia, ya kan? Boleh mengubah seluruh dunia. Atau Anda itu hanya mau menjadi seorang counselor, atau Anda kepingin menjadi seorang counselor. Counselor yang bisa mengubah, membawa dampak di dalam kehidupan banyak orang. Bisa saja Anda itu mau menjadi marketing manager yang handal. Begitu Anda bicara, orang akan beli. Betul? Atau mungkin Anda kepingin menjadi seorang salesman, ya, atau kita bilang sales representative. Saya mau kita tahu bahwa apapun itu, bahkan kalau Anda mau jadi pelawak sekalipun, Anda membutuhkan yang namanya skills dari public speaking. Kita lihat ada di negara kita, ada di negara lain, mereka itu kalau bicara belepotan, kok mereka bisa sukses, mereka bisa memimpin negeri,
mereka bisa memimpin perusahaan yang luar biasa? Betul sekali. Ada orang sukses yang mereka itu tidak bisa public speaking. Tapi saya mau Anda tahu bahwa pada waktu Anda mengerti public speaking, pasti Anda sukses. Tapi saya percaya kalau Anda mau belajar dengan benar, maka Anda akan menjadi public speakers yang luar biasa. Karena dikatakan you cannot sell if you cannot tell. Sekarang katakanlah Anda sekarang buku. Anda nggak bisa menjelaskan tentang itu buku. Kalau Anda jelaskan, orang bosan dengarnya. Bagaimana orang mau membeli? Sekarang Anda mau bukan saja menjual, tetapi men-sharingkan. Mau membuka perusahaan, mau membuka sekolah, mau mengadakan sesuatu. Nah, kemudian tidak tahu bagaimana mengekspresikannya, bagaimana menyampaikannya. Anda nggak bisa. Tidak bisa sukses kalau Anda tidak bisa menjelaskan. Kita lihat begitu kita masuk di marketing, dikatakan bahwa hal pertama adalah kita harus mengerti produk kita. Produk knowledge kita harus bagus. Setelah itu kita harus tahu bagaimana bisa menjual, bisa menyampaikan tentang kita punya produk. Jadi you cannot sell if you cannot tell. Ini adalah kunci dari public speaking yang sebenarnya. Jadi kita semua harus mampu bagaimana sih menyampaikan ide kita, pikiran kita, supaya mereka itu bisa mengerti. Ya, karena hidup itu sebenarnya adalah mempengaruhi. The power is in. Maka kita itu punya power. Jadi power itu bukan karena kehebatan kita, kecantikan saja, nggak bisa. Orang yang cantik pun kalau dia tidak memiliki influence, maka dia tidak ada power. Kalau kita pernah menonton satu yang namanya The Fair Lady. Bagaimana kita lihat Fair Lady itu suaranya bagus, orangnya cantik, tetapi dia tidak bisa jadi apa-apa kecuali menjual bunga di tengah jalan. Sampai betul-betul dia itu belajar dari profesor itu bagaimana supaya dia itu bisa bicara, menyampaikan apa yang dia ingin sampaikan. Maka dia tidak bisa sukses. Saya harap kalau satu saat nanti Anda punya waktu, Anda boleh nonton itu yang namanya The Fair Lady. Itu bagus sekali untuk kita pelajari. Nah, pada waktu kita bicara tentang the power of speech, the power of public speaking, kita untuk apa sih? Untuk apa sih? Nah, kalau kita mampu menyampaikan, maka kita juga mampu membuat seseorang itu, kita bilang persuade ya, kita bisa persuade and transform life. Kadang-kadang kita tahu ada hidup yang kita harus ubah, ada hidup yang kita harus bantu. Tapi kalau kita tidak tahu bagaimana menyampaikannya, maka kita tidak bisa membantu orang itu. Sebab itu kita harus tahu bahwa power of speech pertama adalah kita mampu persuade dan mengubah banyak kehidupan orang. Saya bersyukur sekali di dalam kehidupan saya diberi kesempatan untuk boleh ambil bagian membantu itu banyak orang hidupnya. Saya percaya bukan saja saya bisa, Anda juga bisa. Kita juga bisa menyampaikan sesuatu yang benar, yang betul, dan mengubah jalan pikir. Jadi orang yang tadinya menganggap bahwa jalan pintas itu adalah bagus, ya, dan kita bisa bagaimana sih mengubah mereka sehingga mereka tahu bahwa jalan pintas itu tidak baik. Misalnya kalau ada orang sudah marah, dia kemudian mau narkoba dan sebagainya, bagaimana kita bisa mengubah orang itu? Kita harus mampu bagaimana menyampaikannya sehingga dia itu bisa menerima apa yang kita sampaikan. Itulah namanya the power of speech. Dan kita juga bisa, ada orang, kita lihat ya sekarang perdebatan di mana-mana. Kita lihat politikus kalau berdebat sampai mana-mana, tapi kita jangan belajar itu. Satu hal yang pasti, kalau kita mengerti bagaimana menyampaikan ide kita, pikiran,
kita bahkan memaksa seseorang mengubah pikiran dia yang tadinya kita tahu itu tidak benar. Jadi, public speaking itu betul-betul sangat-sangat berkuasa. Saya bilang ya, the power of public speaking atau the speech. Kita lihat ya, kalau kita mau menjual produk kita juga ngerti bagaimana menyampaikan, mau menjual ide kita juga harus tahu, kita mau menyampaikan firman, kita juga harus tahu bagaimana menyampaikannya. Kemudian kita kalau misalnya public speakers yang bagus, dia bahkan bisa menghibur. Kita lihat ya, mereka pelawak dunia, pelawak internasional. Mereka betul-betul adalah public speaker yang luar biasa. Mereka bisa menghibur. Bayangkan kalau seseorang naik ke atas, dia bingung, dia kadang-kadang bisa juga sih, kita di Indonesia ada juga yang bisa menghibur dengan kebodohan, dengan keluguan, ya. Tetapi yang paling benar adalah bagaimana kita bisa menghibur dengan benar. Public speaking juga, power of speech itu bisa memberitahu informasi yang benar dengan baik. Nah, ini sangat penting, ya, sangat penting. Jadi kita mau belajar. Saya berkenalan dengan banyak sekali public speakers, yang greatest speakers, saya bilang, yang mereka itu masih hidup, sudah pasti yang sudah meninggal, saya belum pernah jumpa, ya. Tapi dulu pada waktu saya masih berkecimpung di public speaking, saya bertemu dengan banyak teman-teman yang saya rasa mereka itu luar biasa, ya. Jadi, ini mereka semua adalah orang-orang betul-betul sukses. Jadi ingat, public speaking itu has a great power of influence. Bisa mempengaruhi begitu banyak hal, begitu banyak orang bisa mempengaruhi dunia. Menguasai public speaking skills itu juga bisa mentransform bukan saja kehidupan kita sendiri, tetapi juga kehidupan banyak orang. Saya tidak tahu, tahun 98 pada waktu ada kejadian mengerikan di Indonesia, kita tahu tahun 98, waktu itu saya juga masih sibuk sekali di public speaking ini. Saya itu saya hampir pada waktu itu karena saya sangat concern terhadap apa yang terjadi di Indonesia. Kalau saya tidak memiliki public speaking skill, saya tidak berani. Tapi pada waktu itu saya berani berdiri, saya berani bicara untuk mereka yang betul-betul pada waktu itu terperosok, saya katakan itu ada 100 lebih wanita yang diperkosa secara berkelompok, ya. Nah, saya tidak akan mungkin berani bisa kalau tidak memiliki skills dari public speaking. Sehingga saya berani bicara dengan yang namanya menteri kehakiman, saya berani bicara dengan HAM, saya berani bicara, saya betul-betul stand di situ, saya bicara untuk mereka, dan saya sampaikan apa sebenarnya yang saya pikirkan benar. Nah, life transformation terjadi pada waktu kita mengerti. Tapi hari ini kita mau belajar. Kita boleh tahu public speaking itu bagus, tapi bagaimana supaya kita itu bisa menjadi great public speaker? Disinilah kita harus belajar. Public speaking itu ada esensinya, ada kunci-kuncinya. Mari kita lihat satu persatu. Public speaking itu tidak terlepas dari orang yang menyampaikan, yang speaker-nya. Itulah presenter. Jadi ini unsur-unsur ya. Unsur-unsur dari public speaking, diantaranya itu presenternya atau speaker-nya. Channel, apa yang kita pakai? Hari ini kita pakai webinar. Besok lusa mungkin seminar. Lusa-lusa mungkin kita hanya duduk minum kopi. Atau mungkin khotbah atau mengajar. Nah itu adalah channelnya. Kemudian pesan apa yang kita sampaikan? Message apa yang kita sampaikan? Sering sekali pada waktu kita menyampaikan message itu tidak sampai. Pesan itu tidak sampai persis seperti yang kita inginkan.
Jadi kita harus belajar bagaimana agar pesan kita itu bisa betul-betul sampai persis seperti yang kita inginkan. Kemudian kita juga tahu harus ada pendengarnya, harus ada audiensnya. Siapa sih mereka yang mendengar? Saya tahu kadang-kadang ada speaker begitu bergebu-gebu, semangatnya tinggi, passionnya tinggi, dia terus bicara sesuka hati dia tidak melihat siapa sih audiensnya. Kita harus tahu kalau audiensnya adalah orang yang remaja, yang masih muda, mereka itu membutuhkan speaker yang semangat tinggi, betul? Nah, kalau kita ketemu dengan orang yang misalnya sudah tua, sudah ini, mereka kepingin sedikit lebih slow. Bayangkan kalau mereka dimasukin dengan musik yang, waduh, yang dengan speed yang tinggi, mereka pusing, jantungnya pun bisa copot. Itu sangat berbahaya. Jadi kita harus tahu siapa yang mendengar. Misalnya kalau yang dengar anak-anak, misalnya kalau yang mendengar itu telinganya kurang bagus, atau yang mendengar itu siapa aja. Saya pernah satu kali saya mengajar di Breakthrough, ya. Breakthrough itu adalah satu tempat rehabilitasi untuk mereka yang narkoba, ya, narkoba. Jadi saya sebenarnya sudah sangat hati-hati. Waktu pembukaan saya itu memperkenalkan keluarga saya. Tujuan saya adalah keluarga yang bahagia itu akan membuat kita itu hidupnya bahagia gitu. Saya perlihatkan keluarga saya. Kemudian ada yang bertanya bagaimana, mengapa kok keluarga saya bisa demikian harmonis, begitu bagus. Nah, kemudian ada satu, tiba-tiba dia berdiri, dia marah, dia bentak. Dia bilang, saya tidak suka dengar tentang keluarga. Apakah saya tidak kaget? Bayangkan, karena keluarga itu adalah begitu netral yang seharusnya kita itu senang mendengar tentang keluarga. Dia bilang, saya tidak mau dengar. Saya kemudian katakan, kan apakah kamu nggak punya keluarga? Saya tanya. Saya tidak punya keluarga, dia bilang begitu. Saya bilang, kalau nggak ada keluarga, bagaimana kamu bisa ada di dunia ini? Kan kamu ada papa, ada mama. Saya tidak ada papa, saya tidak ada mama. Jangan bicara soal keluarga. Dia marah begitu. Nah, pada akhirnya, pada waktu setelah semua sesi sudah selesai, saya duduk, baru dia katakan bahwa dia itu sudah 17 kali masuk ke rehab center, masuk ke pusat rehabilitasi, dan dia percaya dia sudah tidak mungkin lagi keluar dari sana. Dan kalaupun dia pernah keluar 17 kali, kan dia masuk 17 kali, dia keluar 16 kali, dia katakan tidak ada yang mau menerima dia. Orang tuanya tidak mau menerima dia. Jadi dia merasa dia itu tidak memiliki keluarga. Oleh sebab itu kita harus hati-hati kepada siapa kita bicara. Kepada siapa kita bicara. Kemudian jangan lupa setiap kali kalau kita selesai bicara, kita harus terima feedback. Supaya kita bisa tahu bagaimana kita bisa lebih baik besok. Itu yang dikatakan seorang speaker yang baik, seorang speaker yang benar, dia itu harus adalah speaker yang terus mau belajar. Jadi dia belajar, kemudian apa yang dia sudah pelajari itu, dia harus berani lupakan. Jangan menganggap bahwa aku sudah hebat. Jangan. Aku sudah hebat. Nggak bisa. Itu yang namanya learn, unlearn, and relearn. Setiap saat adalah saat kita untuk belajar hal-hal yang baru. Jadi apa yang sudah kita pelajari, kita harus unlearn, kita endapkan, kita lupakan, kita belajar lagi yang baru. Itu yang namanya learn, unlearn, and relearn. Ini saya selalu suggest kepada semua yang pernah belajar dari saya. Pada waktu kita menjadi public speaker, kita itu harus bisa menjadi attention getter. Saya tahu sekarang ini kita bicara melalui online, itu tidak gampang, ya, tidak gampang karena online kita itu tidak bisa bereaksi di panggung. Nanti kalau kita masuk kepada body language, saya akan bicara dari satu stage. Tidak mungkin hanya begini aja, karena begini kan hanya kelihatan sebagian dari kita, ya. Tapi nggak apa-apa. Ini susah tetapi kita bisa, ya. Attention getter. Bagaimana pada waktu kita bicara,
pendengarnya itu mau dengar. Saya baru tadi malam melihat dari satu anak saya beritahukan kepada saya. Dia bilang, tahu nggak, anak kecil itu pada 2 menit pertama mereka itu masih bisa fokus di komputer. Mereka bisa fokus di komputer hanya dalam waktu 2 menit. Setelah itu mereka sudah mulai tidur-tiduran, kemudian mereka sudah mulai naik ke kursi, turun ke kursi. Mengapa? Mereka tidak bisa atentif. Mereka tidak bisa memusatkan perhatian mereka. Oleh sebab itu, seorang public speaker yang bagus, dia harus bisa mendapatkan atensi mereka. Atensi itu penting sekali. Pada waktu orang tidak mau mendengar, apapun yang Anda sampaikan, itu sampah. Jadi pertama, seorang public speaker itu harus mampu mendapatkan perhatian. Apalagi sekarang ya, saya bersyukur saya dapat kabar bahwa ini juga sudah cukup banyak ya yang daftar pada pagi hari ini. Coba Anda bayangkan, begitu banyak seminar, begitu banyak webinar, begitu banyak seminar-seminar yang saat ini pada waktu kita berkumpul di sini, begitu banyak di tempat lain yang terus masih dipresentasikan oleh orang-orang hebat, tanda kutip orang-orang hebat. Nah, kita harus bisa menarik perhatian. Mengapa sih seminar kita yang orang mau dengar? Jadi attention getter itu sangat penting. Kita harus bisa menarik perhatian mereka yang kita ingin sampaikan. Ya. Kemudian kalau kita itu hanya menarik perhatian mereka, tetapi mereka tidak mau menerima kita, itu juga nggak ada gunanya. Bukan saja mereka harus mau memperhatikan kita, tetapi juga mau menerima kita. Oleh sebab itu, seorang presenter, seorang public speaker, dia itu harus bisa menempatkan diri. Contohnya misalnya, saya tahu hari ini saya akan bicara di CAE, saya harus juga bisa diterima di kalangan CAE, ya, di kalangan CAE. Kita lihat sekarang banyak sekali pembicara-pembicara, mereka itu ada yang memakai jeans, ada yang kalau bisa justru celananya itu koyak-koyak sedikit, mereka kadang-kadang bisa memakai pakaian olahraga, kadang-kadang mereka segala macam. Nah, itu mereka lakukan karena mereka tahu itulah yang bisa diterima oleh audiens mereka. Kita nggak bisa menyalahkan mereka. Kita tidak bisa mengatakan, ini orang yang menjadi pembicara kok pakaiannya begitu. Nggak bisa. Karena dia mau menarik perhatian yang mendengar, sekaligus dia mau diterima. Anda bayangkan, kalau misalnya presenternya itu begitu hebat, padahal yang hadir itu adalah, kita katakan bahwa mereka yang hidupnya begitu sederhana, mereka nggak bisa menerima kita. Mereka merasa mereka itu tidak ada hubungan dengan kita. Mereka merasa mereka itu terlepas relationship-nya dengan kita. Nah, hari ini saya pakaian rapi karena saya tahu siapa Anda sekalian. Saya tahu, jadi saya mau being accepted, jadi saya pakaian rapi karena saya tahu Anda walaupun semua di rumah, saya nggak tahu di bawahnya pakai apa ya, tapi at least Anda itu pakaiannya rapi gitu ya. Saya percaya pakaiannya rapi. Nah, untuk bisa diterima, untuk bisa menarik perhatian, seorang speaker harus bisa fokus kepada WIIFM. Itu namanya what is in it for me. What is in it for me. Pada waktu seseorang mau mendengarkan kita, mereka itu sudah berpikir, apa sih yang saya akan dapatkan dari sini? Itu loh. Apa yang saya akan dapatkan? Kalau mereka tidak mendapatkan sesuatu, mereka tidak mau dengar. Jadi seorang public speaker, seorang pengkhotbah, seorang pengajar harus bisa betul-betul membawakan apa sih yang saya bisa berikan kepada mereka. Apa sih yang bisa membawa kebaikan bagi mereka. Terus kita harus pikirkan bagaimana menyampaikannya sehingga berguna bagi mereka. Ya, ingat, seorang public speaker tidak fokus kepada diri sendiri. Itu saya sering sampaikan pada waktu saya mengajar. Banyak public speaker
banyak presenter, banyak pengkhotbah itu masih berfokus kepada diri sendiri. Contohnya misalnya, aduh, kalau saya sampaikan begini kira-kira menarik nggak ya? Kira-kira mereka suka nggak ya dengan saya? Kita itu fokus kepada diri kita sendiri. Saya ingin beritahukan bahwa bila Anda mau menjadi seorang yang bisa transform lives, maka Anda tidak boleh fokus kepada diri Anda sendiri. Anda harus fokus kepada pendengar, kepada mereka yang mendengar. Yang Anda harus pikirkan adalah apa sih yang saya bisa berikan kepada mereka sehingga setelah mereka mendengar sesi ini, mereka bertambah baik, mereka bertambah sukses, mereka bertambah ilmunya. Jadi ingat, jangan fokus pada diri kita, tapi kita harus fokus kepada diri mereka. Jawablah pertanyaan di diri mereka. What is in it for me? Apa yang mereka bisa bawa pulang? Apa yang mereka bisa pergunakan setelah mereka dengar apa yang kita sampaikan? Itu sangat penting. Misalnya kalau sekarang ini kita lihat begitu banyak modul, begitu banyak orang bicara tentang yang menjawab masalah corona. Bagaimana supaya kita bisa merasa aman, supaya kita jangan keluar rumah. Ini semua adalah menjawab kebutuhan. Ya, supaya mereka bisa merasa aman, supaya mereka sehat. Oh, cuci tangan, betul kan? Pakai masker, pakai masker. Ini semua adalah menjawab kebutuhan mereka. Jadi mereka harus merasa aman, mereka harus sehat. Sekarang ini begitu banyak orang kehilangan pekerjaan. Begitu banyak orang, mereka di layout, tidak lagi punya kerja. Pengusaha-pengusaha juga banyak sekali yang saya katakan yang sekarang ini sedang terjatuh atau tertidur gitu ya. Nah, masalah keuangan. Jadi banyak sekarang orang bicara tentang keuangan. Saya juga beberapa kali diminta untuk bicara tentang keuangan. Pendidikan, bagaimana pendidikan bisa berjalan terus di masa-masa COVID ini. Begitu banyak, tapi semua adalah untuk menjawab mereka. Nah, sekarang yang namanya suplemen itu laku sekali. Ini kalau minum ini, imun kita naik, ya kan? Kemudian ini bisa membuat kita itu lebih sehat. Saya kemarin baru buat jamu, ya, buat jamu. Karena saya dengar beberapa bulan yang lalu bahwa jamu itu bagus sekali, karena jamu itu bisa meningkatkan daya imun kita. Nah, yang begitu itu penting. Jadi kita harus pikirkan apa yang paling baik buat mereka, supaya mereka mau dengar. Saya dengar itu bagaimana membuat itu jamu, kemudian saya buat itu jamu, saya sharingkan kepada anak-anak, kepada teman. Nah, saya kemarin buat lagi karena sudah habis ya. Nah, yang begitu itu penting. Yang begitu itu penting. Sekarang ada orang mulai berpikir bercocok tanam. Saya sendiri pun di belakang itu sudah mulai mau menanam yang namanya ya gimana ya, bagaimana supaya kita bisa menanam yang hidro, supaya yang organik, yang segala macam. Sekarang sudah banyak orang di taman-tamannya, pokoknya di mana ada tanah, di situ mereka akan menanam. Bisa cabai, bisa pandan, bisa segala macam. Nah, orang mau mendengar tentang bercocok tanam. Hari ini kita bicara tentang public speaking. Bagi saya ini juga sangat penting, karena apalagi di zaman corona begini, kemampuan untuk bisa berbicara di depan umum itu sangat-sangat penting. Sekarang kita tidak bisa bertemu muka. Ya kan, kita nggak bisa bertemu muka, kita bertemunya melalui Zoom, melalui komputer. Anda bisa bayangkan kalau kita bicaranya saja lelet-lelet, bagaimana teman kita itu bisa mengerti kita? Nggak bisa. Hari ini, public speaking itu sangat-sangat penting. Kemudian orang juga suka berteman, kita bisa bicara tentang banyak hal, tentang persahabatan, tentang segala macam. Ya, ini yang kita harus pikirkan. Apa sih yang mereka butuhkan? Seorang public speaker harus mampu memenuhi kebutuhan mereka. Kebutuhan mereka di dalam kehidupan sehari-hari, kebutuhan mereka untuk naik tingkat, kebutuhan mereka untuk menjadi lebih baik, kebutuhan mereka untuk hidup sukses.
Banyak, ya. Itu yang kita harus sampaikan. Kita lihat kalau misalnya ada seminar yang mengatakan bahwa menjadi miliarder hanya dalam waktu 1 minggu. Waduh, itu banyak sekali orang yang datang. Mengapa? Karena orang itu butuh uang. Orang itu kepingin, bagaimana sih bisa menjadi miliarder? Tapi saya ingin Anda tahu ya, tidak ada yang instan. Sama, public speaking juga. Anda hari ini kalau yang sudah biasa, no problem. Tapi kalau Anda yang baru mulai, nggak bisa hanya kali ini saja. Masih harus diteruskan supaya betul-betul bisa menguasai. Nggak ada itu yang 1 minggu jadi miliarder. Terkecuali kalau kita curi ya, atau kita itu korupsi. Nah, seorang public speaker, dia itu ada beberapa requirements, basic requirement yang sangat mendasar yang harus kita kuasai. Yang harus kita kuasai. Yang pertama adalah pesan apa yang kita mau sampaikan. Saya ingin kita mulai belajar, kita tadi bicara bahwa apa yang mereka butuhkan. Jadi pesan apa yang kita mau sampaikan. Saya tahu bahwa pada waktu kita menyampaikan pesan, pada waktu kita mengajar, pada waktu kita berkhotbah, kita mempunyai satu pesan yang kita ingin sampaikan. Tetapi sering sekali kita itu disrupted, kita itu diganggu, kita itu dihambat oleh hal-hal lain di luar message. Saya kasih contoh, misalnya kita sedang hari ini mau bicara tentang, kita katakan aja tentang bercocok tanam ya. Kita mau mengajarkan ini, kita lagi bicara, kemudian kita kepingin sekali mereka itu mengetahui, kita merasa bangga terhadap diri kita karena kita itu pernah berhasil dalam bercocok tanam. Kemudian kita sharingkan kepada mereka. Pada waktu kita sharing, kita lupa kita sudah masuk kepada kita itu membanggakan diri kita mulai bicara tentang setelah itu saya mendapatkan A, B, C, kita sudah lari, kita sudah keluar dari yang namanya message yang kita mau sampaikan. Jadi seorang presenter yang benar, seorang public speaker yang benar, seorang pengkhotbah yang benar, tidak bisa, tidak boleh lari dari pesan yang kita mau sampaikan. Kalau kita mau menyampaikan misalnya merokok itu tidak baik, kita harus fokus setiap kali kita atau setiap paragraf kita itu harus ada yang berhubungan dengan ini loh, kalau merokok ini begini, kalau tidak merokok ini begini. Harus, jadi kita harus fokus. Kalau tidak, begitu kita selesai, mereka juga tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian organisasinya, nanti saya akan sampaikan di bawah itu ada ya, jadi message, organization-nya, kemudian conviction kita pada waktu kita menyampaikan, body language kita. Saya tahu hari ini kita hanya duduk di sini ya, rasanya sulit sekali untuk memperlihatkan body language, tapi saya harap Anda masih bisa mendapatkannya ya. Vocal variety, bagaimana kita itu mengatur vocal variety kita. Ini nanti kita akan dapatkan di sesi-sesi yang akan datang. Kemudian bagaimana kita mempergunakan kata-kata, bagaimana kita mempergunakan kalimat kita, supaya kita bisa belajar ya. Nah, mari kita lihat. Pesan yang efektif, ya kan, harus dari hati kita. Saya kadang-kadang kalau diminta ngajar tentang hati Bapa, itu bagi saya susah sekali. Mengapa? Karena saya tidak bicara dari hati, saya hanya bicara dari apa yang saya baca, apa yang saya dengar. Karena saya tidak pernah mengalami memiliki Bapa. Papa saya itu meninggal waktu saya berusia 3 bulan. Saya tidak pernah mengalami itu. Jadi kalau saya bicara tentang hati Bapa, tentang kasih Bapa, itu semua palsu. Maksud palsu itu bukannya tidak benar, itu benar, bisa saja itu benar karena saya baca, karena saya dengar, karena saya nonton. Tetapi saya tidak mengalaminya sendiri. Jadi pesan yang paling efektif adalah yang keluar dari hati kita. Kemudian pada waktu kita menyampaikannya, benar-benar passionate, benar-benar bersemangat. Saya menjadi pembicara
ya belum lama-lama sekali lah ya, 40 tahun gitu, kira-kira 30 sekian tahun, hampir tidak ada yang saya jarang, ya sekali-sekali lah, jarang saya dengar bahwa saya ini adalah pembicara yang hebat sekali gitu ya, bahwa saya ini adalah pembicara yang luar biasa. Tidak. Tapi selalu mereka mengatakan bahwa apa yang saya sampaikan itu menyentuh hati karena apa yang saya sampaikan dengan semangat dan itu sesuai dengan hati saya. Jadi saya selalu dikatakan saya ini adalah pembicara yang sederhana, yang simple, tetapi selalu mengena. Nah, itu yang mereka katakan. Mereka selalu katakan, you are speaking from your heart. You are speaking from your heart. Oleh sebab itu, saya semangat sekali seperti sekarang ini. Saya sangat semangat. Karena inilah sebenarnya passion saya. Passion saya itu adalah public speaking. Passion saya itu adalah bisa bicara di depan umum. Passion saya itu adalah bagaimana supaya saya bisa mengubah kehidupan begitu banyak orang melalui public speaking. Jadi kita ingat, kita harus bicara dari hati, kan, dan apapun yang terjadi, kita harus bisa menyampaikannya dengan semangat. Nah, kita harus bisa membuat kerangka dari apa yang kita sampaikan itu dengan benar. Ya, kerangkanya itu sangat sederhana. Nanti pada waktu kita bicara satu sesi kapanlah sesi yang ke depan nanti kita baru akan bicara tentang ini. Tapi saya ingin katakan kita harus ada openingnya harus bagus, harus catchy, harus begitu orang dengar orang senang. Kemudian isinya harus mantap, isinya itu harus betul-betul dipersiapkan. Dan closingnya itu orang bisa bawa pulang. Ada sesuatu yang orang bisa bawa pulang supaya berguna di dalam kehidupan dia. Nah, ini adalah pada waktu kita bicara tentang organization dari satu speech atau dari apa yang kita mau sampaikan. Bisa mengajar, bisa khotbah. Saya waktu kuliah itu ya, saya perhatikan dosen yang mengajar, sering sekali mereka itu sudah ada textbook. Mereka itu mengajar itu ya seperti membaca itu textbook. No, no. Kita nggak bisa mengajar hanya sebagai membaca textbook aja. Kita harus tahu apa yang kita mau sampaikan, kita harus fokus di sana. Nah, kemudian sekarang kita masuk ya, kalau kita menyampaikan, kita juga bukan saja harus terorganize, bukan saja kita tahu pesannya itu apa, kita harus bisa sampaikan dengan conviction. Jadi subject matter kita itu sangat penting. Subject matter kita itu. Jadi apa yang kita mau sampaikan, itu logosnya ya. Apa yang kita tahu. Jangan coba-coba menyampaikan sesuatu yang kita tidak tahu. Kita akan menjadi seperti orang bego, orang yang bodoh ya. Jadi sesuatu yang kita tahu, yang kita dalami, yang kita suka, yang kita punya passion ya. Jadi you know that it is logos, you love that it is pathos, and then you trust it. Kita percaya bahwa itu benar. Misalnya kalau dikatakan, misalnya saya katakan kalau berat badan kita pas, itu sangat baik misalnya. Saya harus betul-betul being convinced bahwa benar-benar bahwa tidak boleh kelebihan berat badan. Nah, kadang-kadang kita itu bicara, tetapi kita sendiri tidak percaya. Tidak boleh. Jadi ingat yang pertama yang kita sampaikan harus apa yang kita tahu, yaitu logosnya ya. Kemudian kita betul-betul sangat suka dengan apa yang kita sampaikan, dan kita betul-betul bisa dipercayai bahwa pada waktu kita mengatakan saya suka, saya betul-betul menjalankannya. Kalau tidak, maka tidak akan ada impact. Nah, untuk bisa menyampaikan sesuatu secara benar, kita harus bisa menguasai. Ya, itulah namanya kompetensi. Jadi logos itu adalah sesuatu yang kita tahu. Misalnya hari ini saya bicara tentang public speaking. Saya berani bicara karena saya rasa saya tahu. Saya tahu, saya punya pengalaman di situ, saya sudah melakukannya, saya sudah menjalankannya sekian puluh tahun. Jadi kita sudah punya kompetensi ya. Saya sudah mempunyai kompetensi itu. Baru saya berani. Untuk bisa mencapai kompetensi, kita harus banyak belajar, kita harus banyak mendengar,
banyak baca buku, banyak koneksi, banyak bertanya. Pokoknya semua, kita nggak bisa hanya bicara aja tanpa mempersiapkan diri kita. Jadi, bila Anda mau menjadi seorang public speaker yang bagus, Anda harus kompeten. Harus kompeten, Anda harus tahu apa yang Anda sampaikan. Jangan sampai Anda sendiri pun tidak tahu. Ya. Teman-teman saya sering kadang-kadang kalau dengar gitu, kalau diminta seseorang, ayo kamu coba ya bawa ini. Janganlah, jangan saya lah, saya belum bisa. Saya mau Anda tahu kalau Anda terus mengatakan belum bisa, Anda tidak akan pernah bisa. Tidak ada yang salah. Hari ini apa yang saya sampaikan bukan berarti 100% hebat. No. Di sana sini ada kesalahan. It's alright itu salah. Membuat kesalahan itu nggak apa, tetapi stage time itu penting. Penting sekali. Jadi kita harus punya pengalaman, kita harus mempunyai pengetahuan yang cukup supaya kita bisa menyampaikannya. Kemudian conviction. Kita harus betul-betul memiliki passion untuk apa yang kita sampaikan. Saya tidak tahu, tapi saya ya dengan public speaking ini sepertinya saya sangat senang, sangat tertarik. Anda di sini mungkin ada beberapa yang sudah pernah kenal gitu. Anda bisa tahu, memang saya sangat senang, saya sangat suka. Jadi saya dalami itu, saya dalami. 20 tahun lebih saya itu ikuti perjalanan mempelajari apa yang namanya public speaking. Sambil saya juga bicara, sambil saya juga mengajar. Jadi kita harus being convicted by ourselves, baru kita bisa menyampaikan dengan conviction. Dengan pathos gitu ya. Dengan semangat tinggi. Kalau Anda nggak percaya apa yang Anda sampaikan, Anda tidak bisa mengubah kehidupan. Anda tidak bisa membawa pengaruh. Apa yang Anda sampaikan itu tidak akan mengubah kehidupan orang. Jadi ingat, Anda sendiri harus convicted, Anda sendiri harus mengetahui, Anda sendiri harus betul-betul suka dengan subjek yang Anda sampaikan. Karena passion itu matters. Kita harus suka dengan apa yang kita sampaikan. Ingat ya, you have to love your subject. Siapa yang sudah pernah nonton ini ya, The Sound of Music? Ya nggak apa-apa ya, Anda boleh jawab sendiri, nggak apa-apa. Sound of Music, misalnya, saya katakan, waduh, Sound of Music itu bagus sekali. Itu film ya, sangat bagus. Anda harus nonton, gitu kan? Kemudian ada seorang bertanya, oh ya bagus sekali, bagus sekali. Anda harus nonton itu. Ceritanya tentang apa ya? Di mananya ya yang bagus ya? Kemudian Anda mengatakan, waduh saya nggak tahu, soalnya saya belum pernah nonton sih. Saya nggak suka. Kenapa nggak suka? Ya saya nggak suka kalau ada film yang nari-nari, nyanyi-nyanyi, saya nggak suka, jadi saya nggak nonton. Anda bisa bayangkan? Bagaimana orang bisa percaya Anda mengatakan Sound of Music itu bagus. Padahal Anda sendiri nggak suka, Anda sendiri juga belum pernah nonton. Ingat, apa yang Anda sampaikan harus apa yang Anda suka. Kita itu bicara tentang kita, our story matter. Kita bicara tentang hidup kita, tentang passion kita. Itu yang paling bagus. Saya selama puluhan tahun, orang selalu mengatakan, oh Maimuna, you speak from your heart. You speak with passion. You speak with passion. Saya mau kita pulang dari sini pun, kita betul-betul, pada waktu kita bicara, kita khotbah, kita ngajar, kita harus betul-betul punya passion. Dan yang ketiga itu jadi logos, pathos, ethos ya. Ethos ini adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Seorang presenter nggak bisa suka-suka. Seorang presenter dia harus bisa menjadi siapa atau apa yang dia sampaikan. Bukan saja dia suka, tetapi dia itu adalah apa yang dia sampaikan. Kita harus bisa dipercaya. Baru apa yang kita sampaikan orang mau dengar. Orang baru mau percaya apa yang kita sampaikan. Kita walk the talk.
kita walk the talk. Kita itu harus bisa dipercaya. Itulah yang namanya ethos. Jadi sebagai pembicara kita harus memiliki logos, kita harus memiliki pathos, dan kita harus memiliki logos. Jadi kita sampaikan ini loh yang aku yakini dengan antusias. Dengan antusias. Pertanyaannya, apakah Anda siap? Pagi ini saya ingin bertanya, apakah Anda sudah siap untuk menjadi seorang public speaker yang handal? Sekarang kita continue, kita lihat. What makes people want to listen to you? Apa sih yang membuat Anda begitu hebat orang mau dengar? Apa sih? Ingat, satu presentasi bukan saja isinya penting, tetapi bagaimana menyampaikannya itu juga sangat penting. Ya, dikatakan seeing is believing. Nanti di sesi body language saya akan paparkan itu satu persatu. Karena dikatakan action speaks louder than words. Ya, saya kasih contoh. Saya sering kasih contoh yang demikian. Misalnya saya katakan, diam! Saya katakan dengan bentakan yang kuat, diam! Gitu kan. Orang semua akan diam, tapi orang akan melihat dulu. Tapi saya bisa katakan, shh. Semua itu orang akan diam. Jadi artinya action speaks louder. Orang kepingin tahu, ada apa ini? Ada apa? Stop, semua nggak bicara. Kalau kita bilang diam semua, orang itu masih bicara di meja sana, meja sini masih bicara. Tapi kalau kita bilang, shh, seeing is believing. Action speaks louder than words. Jadi apa yang kita lakukan itu jauh lebih mempengaruhi dari apa yang kita sampaikan. Pada waktu nanti kita masuk kepada body language, sekarang kita hanya sampaikan saja ya. Body language itu penampilan kita ya. Kita itu harus tampil elegan, kita tidak perlu tampil hebat, tampil ganteng, tampil cantik, tetapi kita harus tampil elegan. Saya nggak bisa lagi tampil cantik ya, udah 78 bagaimana mau cantik. Tetapi kita harus bisa tampil kelihatannya bagus, orang senang, menyenangkan. Postur kita ya, bayangkan kalau saya sekarang bicaranya begini, coba gimana ya saya bicara begini. Anda mau dengar nggak? Anda nggak mau dengar. Jadi postur kita itu harus betul, duduk kita itu harus benar, supaya orang juga bisa menghargai kita. Artinya apa? Kita juga menghargai orang. Nah, nanti juga akan diajarkan postur kita berdiri, postur kita duduk, bagaimana supaya bisa lurus, bisa straight, kemudian gesture ya, tangan kita, kaki kita, kepala kita, itu semua membawa arti. Jadi kita harus bisa menyampaikan, jangan sampai ada, saya tahu ya, yang namanya, tapi orang sangat suka, saya nggak tahu. Kalau Anthony Robbins yang saya tahu, dia itu kalau bicara suka pukul-pukul begini, ya pukul begini. Nah, saya nggak tahu, tapi bagi saya itu kurang pas begitu. Karena bikin saya bingung, bikin saya linglung gitu. Tapi dia pembicara yang hebat ya, pembicara yang sangat hebat. Gesture itu penting. Gesture itu seperti sekarang, saya waktu bicara, waktu kepala saya angguk begini, itu adalah gesture saya. Tangan saya ini ya. Kemudian facial expression. Anda bayangkan kalau saya bicara pagi ini, saya katakan bahwa kita itu harus memiliki facial expression yang baik. Saya nggak tahu kira-kira Anda mau dengar atau tidak. Dengan begitu kaku, dengan begitu tidak ada senyum, saya nggak tahu apakah Anda senang. Nah, facial expression. Pada waktu kita bicara bagaimana kita bisa senyum, kita bisa memberikan ekspresi wajah kita yang bagus, yang bisa menarik mereka. Itu sangat penting. Kalau tidak, orang semua ngantuk ya. Kemudian eye contact. Saya tahu hari ini kita nggak bisa eye contact ya, tapi kan jauh lebih baik saya bisa melihat begini daripada saya itu melihat ke sana-sana. Jadi eye contact. Nah, ini nanti kita akan pelajari. Satu-satu kita akan pelajari untuk body language, bagaimana supaya kita itu bisa betul-betul
berdiri, gesture kita benar. Saya selalu ajarkan kurangi gerakan yang tidak penting. Kadang-kadang ada orang yang terus gerakannya begitu-begitu, ya misalnya pegang-pegang ini, sebentar-sebentar pegang dasi, tangan taruh di kantong. Banyak orang mengatakan tangan taruh di kantong menandakan kita itu hebat. No. Orang yang meletakkan tangan di kantong pada waktu bicara itu karena dia tidak pede. Dia tidak tahu tangannya mau taruh di mana. Sering sekali orang bertanya kepada saya, terus ini tangan mau diletakkan di mana? Itu yang mereka tanya. Jadi ini tangan diletakkan di mana? Saya bilang, tangan kamu ada di situ. Kenapa harus diletakkan di mana? Tangan nggak bisa lari. Iya kan? Tangan di situ. Kenapa? Kurangi gerakan yang tidak penting. Bayangkan kalau saya sekarang lagi bicara terus begini, ya kan? Kan pusing kan? Jadi kita harus tenang. Gerakan yang tidak penting jangan kita lakukan, ya. Kemudian kita harus natural, ya, spontan, dan juga pada waktu bicara ini kunci saya sering katakan, pada waktu Anda ngajar, waktu Anda bicara, waktu khotbah, bicaralah seperti Anda itu sedang berbicara dengan seorang teman duduk di hadapan Anda dengan sajian pisang goreng dan kopi. Anda bisa bayangin sekarang Anda di meja itu ada kopi, ya, kemudian ada pisang goreng, Anda lagi, atau mungkin kalau Anda nggak suka pisang goreng, mungkin ya apalah, roti atau apapun, ya, ada di depan Anda senang, kemudian ada kopi, satu gelas atau teh, Anda sambil minum, sambil bicara. Nah, itu cara yang betul. Anda perhatikan saya hari ini bicara seperti berhadapan dengan satu potong pisang goreng, ya kan? Satu gelas, satu cangkir kopi. Jadi be natural, spontaneous, nggak perlu dibuat-buat, nggak perlu. Misalnya begini, selamat pagi saudara-saudariku yang terhormat. Pada pagi hari ini, kita harus Anda bayangkan, Anda suka nggak dengar gitu? Nggak suka, ya, nggak suka. Jadi be natural. Be natural, spontaneous, and conversational. Kita seperti kita lagi bicara dengan teman dekat kita. Orang baru dengarnya enak. Jangan sampai terlalu formal. Anda boleh berada di atas panggung, tidak perlu formal. Anda boleh berada di belakang mimbar, tidak perlu formal. Anda boleh berada di depan kelas, nggak perlu. Saya lihat kadang-kadang, ya, kita mau kelihatan seperti profesor, ya, seperti profesor. Jadi kalau kita itu lagi ngajar, lagi ini, kita itu sepertinya, waduh, duduknya pun beda, kemudian kalau lihat orang pun seperti nyapunya beda, seperti dunia ini nggak ada lagi artinya, Anda udah paling hebat. Jangan coba-coba, ya. Be conversational. Let your body speak. Jadi, biarlah body kita yang boleh bicara rileks, ya. Pada waktu orang dengar, orang itu sangat senang. Nah, mari kita belajar, ya. Kemudian ingat, pada waktu kita bicara, kita harus membentuk hubungan. Kita harus membentuk hubungan yang baik dengan yang mendengarkan kita. Saya tidak tahu, di webinar ini padahal paling kasihan, ya, karena saya bicara, saya nggak tahu siapa yang dengar, ada berapa orang, saya nggak bisa lihat wajah Anda. Memang luar biasa, luar biasa. Tetapi saya tetap mau membangun hubungan dengan Anda. Saya nggak bisa lihat, tapi saya bisa bayangkan. Saya bisa bayangkan Anda sekarang lagi dengar, lagi perhatikan, ya kan? Saya hanya membayangkan karena saya nggak bisa melihat. Nah, kalau di tempat yang biasa, kita bisa memonitor feedback. Kita bisa lihat apakah mereka sudah gelisah, apakah mereka betul-betul dengar, apakah mereka nangis, apakah mereka ketawa. Kita harus bisa memonitor feedback kita. Nah, inilah beberapa hal tentang body language, satu saat nanti kita akan sampaikan. Kemudian juga, dalam satu presentasi, itu ada 3 unsur. Satu adalah pesannya, kedua adalah body language, satu adalah pesannya, kedua adalah presentasinya. Nah, presentasi ini terdiri dari 2 unsur.
Satu adalah body language, satu adalah voice, suara, penyampaiannya. Bagaimana kita menyampaikannya dengan suara. Kalau tadi adalah dengan body kita, sekarang adalah tentang suara kita. The power of your voice. Dikatakan presentasi yang efektif, perpaduan antara apa yang kita mau sampaikan, suara kita, dan body language. Sekarang kita bicara tentang suara. Tadi kita sudah bicara tentang bahasa tubuh. Sekarang kita bicara tentang suara. Suara itu begitu penting. Anda tahu nggak, banyak sekali wanita, kalau dia itu bicara, itu seperti saya sekarang ini. Ya. Dia mau khotbah, dia mau ngajar, dia bicara. Anda bayangkan. Pusing nggak? Pusing. Aduh, telinga itu sampai, aduh nggak tahan. Anda bayangkan, suara kita betul-betul penting. Karena suara adalah peralatan terpenting dalam mengajar atau bicara di depan umum. Banyak sekali saya mengikuti yang namanya pertandingan public speaking, menjadi juri ya untuk dunia, kelas dunia. Saya nggak bicara tentang kelas Indonesia, saya nggak bicara tentang kelas Asia saja. Saya bicara tentang kelas dunia ya. Itu mereka mengatur suaranya. Saya juga dulu begitu. Dulu juga suara saya begitu. Kalau bicara, yang namanya perempuan kan bicara itu selalu begini ya, betul? Karena wanita itu suaranya tinggi, tinggi sekali. Tapi saya tahu bahwa saya tidak boleh, saya mulai mencoba mengontrol suara saya. Suara itu mencerminkan siapa kita. Kalau kita bicara begini, orang pasti tahu kita itu adalah orang yang cepat sekali naik emosinya, betul? Bayangkan, andai kata saya kalau bicara begini, Anda pernah dengar nggak ada orang bicara demikian? Sangat membosankan, betul? Sangat membosankan. Ingat, suara itu mencerminkan siapa Anda. Kalau Anda sendiri nggak antusias, mengapa orang lain harus antusias? Kalau Anda sendiri tidak merasa tertarik, mengapa orang lain harus tertarik? Nah, jadi pada waktu kita bicara tentang suara, kita itu nanti akan bicara tentang beberapa komponen tentang suara. Pertama adalah tentang volume. Volume kita nggak bisa terus bicara dengan volume yang keras. Nggak bisa. Kalau terus keras begini, yang dengar itu telinganya nggak tahan. Jadi harus ada variasi. Naik sebentar, turun sebentar, kemudian harus kita atur volume suara kita. Tapi harus bisa terdengar, harus bisa kedengaran. Ya, kemudian level nada kita. Level nada kita itu jangan terlalu tinggi. Wanita susah sekali untuk bisa memenangkan public speaking untuk dunia. Susah sekali. Mengapa? Karena wanita cenderung suaranya tinggi. Suaranya cempreng. Jadi kita harus belajar. Saya juga dulu begitu. Saya dulu tinggi, kemudian pada waktu saya bicara sangat tinggi, kemudian saya turunkan sedikit, tapi masih kurang turun. Saya turunkan lagi sedikit, saya coba turunkan lagi sedikit. Jadi volume kita harus pas, level nada kita harus pas, kecepatan kita juga harus pas. Saya sering katakan, ada orang kalau bicara begitu cepat sampai orang tidak tahu mau dengar apa. Waduh, kenceng sekali. Seperti apa ya? Seperti orang lagi mukul gendang yang tidak berhenti-berhenti gitu. Orang tidak akan mengerti apa yang kita sampaikan. Bahkan nggak ada titik, nggak ada koma. Coba bayangkan. Tapi ada juga. Di negara kita juga ada. Kalau pidato, pelan sekali. Pelannya bukan main. Sampai orang nggak bisa dengar. Tutup mata, ya kan? Hari ini kita mau belajar. Satu saat nanti kita akan pelajari tentang suara kita. Mutu suara, bagaimana kita bisa menjaga mutu suara kita. Bagaimana kita itu bisa latihan supaya suara kita itu bisa terkontrol, supaya suara kita itu bisa bagus. Saya hari ini 78 tahun, walaupun suara saya sudah banyak hilang, tapi saya percaya masih cukup bagus, itu karena dijaga. Jadi mutu suara kita itu harus dijaga. Nah, sekarang kita sudah belajar tentang pesannya,
tentang body language-nya, tentang suara, apalagi yang kita harus pelajari. Ingat, kita harus bisa involve audience, pendengar, supaya bisa di-involve, supaya bisa memberikan mereka motivasi. Saya tidak tahu apa yang Anda lakukan sekarang, tapi saya harapkan Anda juga bisa mulai menginvolve Anda sendiri, mungkin dengan mengajukan pertanyaan dan sebagainya ya. Jadi harus bisa involve dan motivate audience, dan harus kita belajar bagaimana menulis, mempersiapkan great speeches, khotbah yang bagus, speeches yang bagus, pidato yang bagus, harus belajar. Nanti kita akan pelajari bersama-sama. Kemudian ingat bagaimana kita bisa mempergunakan kata yang tepat, kalimat yang tepat. Sering sekali kita itu tidak memilih kata-kata yang pas. Bahkan kadang-kadang kata-kata kita terlalu tinggi. Saya mau kita belajar hari ini bahwa untuk menjadi seorang public speaker yang baik, kita tidak perlu mempergunakan kata-kata ajaib yang hebat-hebat. Yang paling penting, apa yang kita sampaikan itu sederhana, bisa diterima oleh mereka, bisa dimengerti oleh mereka. Itu sangat-sangat penting. Ya. Nah, nanti pada beberapa sesi ke depan, kita akan belajar tentang bagaimana kita itu bisa mengatasi panggung. Banyak orang mengatakan, aduh demam panggung, ya naik ke panggung itu rasanya, waduh, rasa takut, rasa tidak tahu, seperti mau masuk ke dalam satu camp penyiksaan begitu. Bahkan orang mengatakan, menjadi public speaker atau bicara di depan publik itu lebih menakutkan daripada kematian. Coba bayangkan. Jadi itu sangat menakutkan. Saya hari ini mau beritahukan bahwa sebenarnya itu bisa diatasi. Nanti ada satu sesi, saya nggak tahu kapan, itu nanti CAE yang akan atur, bicara bagaimana tentang conquer the stage. Pada waktu Anda mampu conquer the stage, Anda lebih bisa mengeluarkan pikiran Anda, isi hati Anda, bisa menyampaikannya dengan tenang, bisa dengan senyum, karena Anda tidak perlu khawatir lagi. Ya kan, tidak perlu khawatir lagi. Kita akan belajar tentang how to conquer the stage. Kemudian kita juga akan belajar tentang the power of storytelling. Storytelling, saya belajar storytelling ini dari beberapa guru yang luar biasa. Saya bersyukur sekali. Anda tahu nggak, apa yang Anda sampaikan, kadang-kadang itu hanya ada di otak hanya dalam waktu beberapa hari. Setelah itu orang akan lupa. Tapi kalau Anda itu bercerita, orang itu tidak akan lupa. Orang itu nggak akan lupa. Saya mau kasih satu cerita ya. Kira-kira 20-30 tahun yang lalu, ada satu anak muda, dia ini pindah dari satu kota. Ini dari kecil dulu itu saya ikut bimbing dia sampai dia dewasa. Dia ini adalah seorang sarjana hukum. Dia bekerja sebagai seorang chief legal di satu perusahaan multinasional. Ya. Satu saat waktu saya lagi di Singapura, dia pun kebetulan lagi di Singapura, lagi memberikan laporan, kita jumpa. Terus kita makan siang, saya masih ingat. Nah, ini anak perempuan nangis. Dia nangis, saya katakan, mengapa kamu menangis? Dia katakan dia sangat sedih karena dia itu sudah bekerja keras sekali. Ini orangnya sangat kerja keras. Dia bilang dia sudah kerja keras, membuat semua laporan, mengetiknya, memfilingnya, pokoknya semua dia sudah lakukan, tetapi dia tidak pernah memberi laporan kepada shareholders-nya yang ada di pucuk pimpinan. Jadi pada waktu itu dia kebetulan ke Singapura untuk memberikan laporan. Selalu laporan itu diberikan oleh atasan dia.
Karena dia tidak bisa menyampaikan. Dia hanya bisa kerja di komputer, dia hanya bisa melakukan begitu banyak hal dengan tulisan, tetapi dia tidak bisa menyampaikan laporan tersebut secara lisan. Dia nangis dan dia merasa sangat kecewa dengan dirinya sendiri. Saya masih ingat pada waktu itu saya katakan, yang kamu butuhkan adalah the skills of public speaking. Dia tidak tahu bagaimana, kemudian saya ajak dia, kemudian dia ikut Toastmasters yang saya kebetulan di situ mimpin waktu itu, dan hanya dalam waktu 1-2 tahun, dia betul-betul sudah maju sekali dan dia sangat senang karena dia bisa laporan dengan diri dia sendiri secara lisan, dan dia luar biasa. Posisi dia itu pun terus naik. Mengapa? Karena dia tahu bagaimana menyampaikan. Sama, pada waktu kita menceritakan satu cerita juga demikian. Kadang-kadang kalau kita nonton itu lebih mudah kita menerima. Tapi kalau cerita itu nggak begitu gampang. Oleh sebab itu, seorang public speaker harus belajar bagaimana bercerita. Bagaimana bercerita. Cerita itu bisa yang lucu, cerita itu bisa yang menyedihkan, cerita itu bisa yang membuat kita bersemangat. Tapi storytelling has its power. Satu lagi, kita juga akan belajar tentang bagaimana berbicara dan humor, dan orang bisa ketawa. Bagaimana supaya bisa membuat orang ketawa? Ya, karena begitu ketawa, lupa. Anda tahu nggak ada orang yang bisa fokus terus, nggak bisa. Orang itu butuh waktu untuk rileks sebentar. Nah, kita harus bisa berikan itu. Saya nggak tahu, Anda sekarang di rumah, saya nggak bisa lihat, tapi nggak apa-apa. Saya nggak mau humor. Di sini nggak ada waktu untuk humor, tapi saya mau Anda coba buat tangan Anda letter O gini, coba. Gini ya, bisa. Gini, oke? Sudah, saya nggak bisa lihat, tapi saya harap Anda udah lakukan itu. Nah, coba Anda lakukan apa yang saya ucapkan. Dengar ya? Lakukan apa yang saya ucapkan. Oke? Udah jelas ya? Lakukan apa yang saya ucapkan. Buat tangan Anda letter O gini. Oke? Kemudian letakkan ini O di pipi Anda. Saya nggak tahu apa yang Anda lakukan, tetapi saya percaya banyak sekali yang meletakkannya di sini. Bukan di pipi. Padahal yang saya minta adalah di pipi. Yang saya ucapkan adalah letakkan di pipi. Tetapi saya percaya banyak yang meletakkannya di dagu. Karena apa? Karena saya meletakkannya di dagu. Biasanya orang akan ketawa. Biasanya orang ketawa. Nah, ingat, humor juga ada batas-batasnya. Saya selalu katakan, kita boleh humor, tapi kalau humor itu kita jangan sampai menghina ras orang, kita jangan sampai menghina agama orang, kita jangan sampai menghina segala macam ya, ada beberapa. Jadi, kita nanti akan masuk bagaimana kita itu bisa bicara, kita menggelitik saraf supaya orang bisa ketawa. Saya dulu membaca satu buku dan saya belajar, itu luar biasa sekali. Dikatakan buku itu judulnya adalah Some Funny Things Happen on My Way to the Podium. Jadi sebenarnya setiap hari di dalam kehidupan kita, kita itu bertemu dengan banyak hal yang sebenarnya bisa memberikan kita kesempatan untuk bawa di podium. Tapi kita tidak tahu hal-hal yang lucu, hal-hal yang menyedihkan. Nah, kita nanti akan belajar bagaimana kita boleh mengcompile itu semua supaya kita bisa menjadi seorang public speaker yang bisa menggelitik orang. Kita juga akan belajar tentang speak less for more. Ada yang mengatakan demikian. Pembicara yang biasa-biasa akan bicara banyak sekali. Atau guru yang biasa-biasa akan banyak bicara.
Tetapi guru yang luar biasa atau pembicara yang luar biasa, dia hanya mengajar sedikit, tetapi muridnya mendapat banyak. Jadi yang biasa-biasa dia akan bicara sangat banyak. Waduh, apapun dia sampaikan sampai bagi saya itu sampah. Anda yang pernah ikut sesi saya, Anda tahu bahwa saya katakan itu sampah. Tapi banyak sekali orang itu bicara yang keluar itu sampah. Tidak ada artinya. Satu saat nanti kita akan belajar, saya nggak tahu sesinya kapan, how to speak less to get more, to give more, means more. Artinya kita bicara sedikit, tetapi orang yang mendapatkannya itu mendapat banyak. Ini juga akan menjadi salah satu pelajaran kita di masa depan nanti. Sebenarnya nggak ada gunanya kita itu menjadi public speaker, menjadi pengkhotbah, menjadi pengajar, bila apa yang kita sampaikan tidak membawa impact di dalam kehidupan orang lain. Saya sangat bersyukur, sering sekali saya dengar ada anak-anak muda, contohnya misalnya beberapa waktu yang lalu saya lihat ada seorang anak muda, waduh dia bagus sekali bicaranya. Saya kebetulan di situ memberi dia nilai, dan saya salami dia, saya katakan luar biasa, kamu ini sangat luar biasa. Kamu ini akan menjadi great speaker. Tahu nggak dia bilang apa? Dia katakan, tahu nggak, saya ini sebenarnya orang yang pemalu. Tapi 5 tahun yang lalu, saya dengar kamu bicara. Saya pada waktu itu sedang sangat down, dia bilang. Kemudian saya dengar kamu bicara, dan saya merasa mendapat semangat, dan saya mulai belajar hari ini menjadi demikian. Saya ingin mengucapkan terima kasih. Jadi apa yang kita sampaikan bisa membawa impact di dalam kehidupan orang lain, itu sangat-sangat penting. Kalau tidak, maka Anda menjadi public speaker juga nggak ada gunanya. Jadi hari ini kita mau belajar bagaimana supaya saya boleh menjadi seorang public speaker yang bisa membawa impact bagi banyak orang. Supaya dunia ini bisa lebih berubah. Supaya dunia ini bisa lebih bagus. Hanya karena Anda menyampaikan sesuatu yang membawa impact di dalam kehidupan mereka. Itu sangat-sangat penting. Speak to the top. Bagaimana Anda bisa mencapai puncak karena public speaking? Saya lihat di dunia ini banyak sekali public speakers yang mereka itu bisa mencapai puncak dari kehidupan mereka. Saya tahu bahwa di dalam hidup ini kita juga kepingin mencapai keberhasilan, kesuksesan. Jadi bagaimana kita bisa mengatur, kita mulai belajar, kita belajar sampai bisa menjadi public speaker, satu saat nanti kita itu bisa menjadi public speaker yang top. Saya pribadi sebenarnya dulu saya pernah punya angan-angan demikian, tapi setelah 20 tahun ini saya ada pelayanan, jadi saya sudah melupakan itu, saya pikir juga usia saya juga sudah terus bertambah, bukan itu lagi yang saya inginkan. Tapi saya mau Anda tahu bahwa kalau Anda betul-betul serius, Anda bisa betul-betul menjadi seorang public speaker yang mencapai top. Mencapai top bukan sebagai public speaker, tetapi mencapai posisi top di dalam kehidupan Anda karena Anda mampu menjadi public speaker yang bagus. Nah, ini adalah beberapa sesi nanti ke depan. Saya percaya Yudi akan sampaikan kepada kita. Hari ini saya hanya sampai di sini. Ini adalah hanya kita bilang apa ya, ini adalah kulit-kulit dari public speaking. Kita belum masuk sekali, tetapi kalau nanti kita sudah masuk, kita itu pasti akan belajar lebih banyak. Saya juga ingin sampaikan pada waktu kita itu sudah mengerti public speaking, ada juga yang kita bisa pelajari. Misalnya ya, Anda pernah nggak dengar kalau orang bicara itu banyak sekali you know, which is you know. Hari ini banyak sekali orang mengatakan which is, banyak sekali orang mengatakan you know.
kita akan belajar bagaimana mengurangi itu semua, sehingga pada waktu kita bicara, tidak lagi ada suara-suara yang tidak mempunyai makna. Anda percaya pada waktu kita mengatakan which is, nggak ada artinya. Pada waktu kita mengatakan you know, juga nggak ada artinya. Kalau kita mengatakan baik, kita akan mulai sesi kita ini ya. Baik, itu baik nggak ada artinya. Jadi, atau ini adalah kesalahan saya fatal sekian puluh tahun yang lalu. Saya dulu kalau bicara, kalau duduk di depan, berdiri di depan, kalau saya bisa mengatakan nya panjang, saya sangat bersyukur. Saya pikir, waduh, saya hebat sekali. Saya biarkan mereka semua sekian 100 orang, sekian puluh orang menunggu saya. Jadi saya pakai, saya bangga. Sekarang saya baru tahu, itu betul-betul blow on. Saya mau, walaupun kita belum masuk ke sesi itu, mulai hari ini Anda belajar tidak lagi pakai which is, nggak pakai lagi you know, nggak pakai lagi baik, nggak pakai nggak ada. Itu penghalang, itu betul-betul menghadang kita bagaimana bisa menjadi public speaker yang baik. Jadi jangan ada itu semua dihilangkan. Jangan khawatir, untuk yang sudah biasa, itu udah pasti nggak ada masalah. Untuk yang baru, mungkin Anda pikir, waduh, saya bagaimana ya bisa memperbaiki diri? Supaya Anda tahu, di tahun 93, saya itu pernah menyampaikan satu pidato 4 menit. Saya punya itu sampai 36 kali. 36 kali dalam waktu 4 menit. Anda bisa bayangin. Hari ini pada waktu Anda dengar saya bicara, dari awal sampai akhir, nggak ada nya. Nah, itu semua membutuhkan keseriusan dan membutuhkan latihan. Ya. Jadi kita akan belajar tentang itu, bagaimana kita itu bisa tidak takut, how to overcome our stage fright. Jadi conquer your stage ya. Kemudian kita juga akan belajar banyak sekali. Saya percaya nanti kita akan sediakan satu stage supaya bisa melakukan tentang body language. Kemudian kita akan bicara tentang banyak hal yang akan membawa kita banyak sukacita dan juga udah pasti speak to the top.